Kembali lagi bersama saya Pirgi Matipaldi. Kali ini saya akan menganalisis salah satu permainan catur, yaitu permainan antara Friedrich Semic melawan Aron Nimzowitsch. Ya, kalian pasti sudah lumayan mengenal yang namanya Aron Nimzowitsch. Ya, dan perlu diketahui ialah mereka berdua ialah para GM Grandmaster yang lumayan terkenal di kelas dunia. Dan kali ini saya akan membahas salah satu permainan mereka yang cukup terkenal yang bernama The Immortal Zugzwang. Ya, jadi di sini saya akan mencoba menganalisisnya. Langsung saja. Sebelumnya saya tidak akan begitu membahas pembukaan dan permainan tengahnya, dikarenakan saya di sini lebih terfokus kepada posisi sebelum Friedrich Semic menyerah atau posisi di mana putih menyerah. Ya, langsung saja. Pembukaan ini dinamakan Queen Indian Defense atau QID. Dan QID ialah salah satu pembukaan hypermodern yang sangat rumit, mirip-mirip King Indian Defense, King Indian Attack, dan lain-lain. Ya, walaupun tidak sesulit Silent Defense dan lain-lain, tetapi ya ini termasuk pembukaan hypermodern yang lumayan rumit. Ya, di sini ada satu hal yang cukup menarik. Di sini di sini putih memainkan E4, bukannya melindungi kudanya, malah di sini hitam lebih memilih memakan pion di E4. Ya. Jadi di sini hitam unggul 2 pion, tetapi ya putih unggul 1 perwira. Jadi yang dirugikan jelas hitam. Dan inilah posisi akhir di mana Friedrich Semic menyerah. Ya, mengapa permainan ini disebut dengan The Immortal Zugzwang? Dikarenakan ya, dengan hitam bermain H6, di sini hitam menciptakan zugzwang yang sangat parah. Ya. Gerakan yang saya beri tanda panah merah ialah semuanya gerakan yang tidak baik bagi putih. Ya, satu-satunya langkah yang baik ialah kuda F3, yaitu mengorbankan kudanya sendiri. Dan itulah langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh putih saat ini. Dan ya, sebelum saya menganalisis langkah-langkahnya, saya ingin menekankan bahwa petak file F ini sangat dikontrol oleh hitam. Jadi di sini hitam memiliki kekuasaan penuh terhadap file F, dan sedangkan menteri di sini terjebak di E3. Ya, jelas ialah akses bergerak bagi menteri hanya menuju E2, petak file E, dan ya G5 yang artinya dibunuh oleh pion di H6. Jadi di sini menteri terjebak. Dan inilah zugzwang. Jadi apa itu zugzwang? Zugzwang ialah salah satu posisi di mana semua gerakan lawan serba salah atau tiap gerakannya sangat merugikan. Jadi ya, maksud dari serba salah ialah mau bergerak kemana juga pasti akan ada sesuatu yang dimanfaatkan oleh hitam. Ayo, langsung saja. Yang pertama, apabila pada posisi seperti ini,
putih memainkan Raja H2 misalnya. Di sini hitam dapat memainkan benteng yang berada di F5 menuju F3 dan menteri pun tewas. Yang pertama, karena raja bergerak menuju H2, jadi otomatis benteng gajah di sini secara otomatis terpaku oleh benteng yang berada di F2. Dan akhirnya pun gajah tidak dapat memakan benteng, dan yang jelas benteng ini sangat bersiap untuk memakan menteri di langkah selanjutnya. Jadi intinya ya, Raja H2 sama artinya dengan memberikan hitam sebuah menteri. Lalu bagaimana dengan G4? G4 cukup saya lebih parah. Apabila benteng bergerak, di sini hitam dapat memainkan benteng F3 atau yang benteng F5 menuju F3. Dan lagi-lagi di sini putih tidak dapat memakan benteng dengan gajah, karena apabila gajah memakan benteng, maka hitam dapat langsung mengskakmat raja putih. Ya, itulah kekuatan dari Zugzwang. Jadi pion di sini berfungsi untuk melindungi serangan gajah gelap hitam yang menyerang diagonal B8 H2. Ya, jadi pion di sini tidak boleh bergerak. Ajaib. Lalu bagaimana dengan A3? Ya, cukup di sini A3 terlihat lebih rasional. Secara di sini hitam dapat memainkan A5, makan, bergerak, dan ya di sini hitam dapat membuat langkah tunggu dengan menggunakan rajanya sendiri. Dan setelah putih bergerak, hitam dapat membuat langkah tunggunya sekali lagi. Dan ya, posisi seperti ini adalah posisi yang sangat merumitkan bagi putih. Jadi di sini putih tidak memiliki gerakan yang tersisa, dan ya di sini putih kalah. Sebagai contoh, apabila pion menuju H5 misalnya, maka setelah pion dimakan oleh benteng, raja melindungi dan skakmat. Jadi di sini putih serba salah. Kembali ke posisi sebelumnya. Ya, bagaimana dengan gajah C1? Yang jelas kuda di sini menjadi tak terlindungi. Kuda di B1 dan dapat dimakan oleh hitam secara mudahnya. Jadi kuda di sini harus dilindungi dengan benteng. Artinya gajah di sini tidak boleh menghalangi benteng, dan yang jelas gajah gelap putih tidak dapat bergerak kemana-mana. Gajah bergerak menuju C3, yang pasti akan dimakan oleh pion di sini. Jadi gajah ini secara otomatis tidak dapat bergerak. Lalu bagaimana dengan benteng F1 misalnya? Benteng di G1 menuju F1. Ya, seperti ini. Di sini hitam dapat langsung memakan benteng dengan gajah. Dan apabila putih bernafsu dengan memakan gajah dengan benteng misalnya, ya di sini hitam hanya perlu memakan benteng, skak, makan, dan skak. Ya, jangan lupa apabila raja bergerak, maka kuda di B1 pun tewas. Jadi intinya tidak boleh ada salah satu perwira berada di F1, karena akan dimakan oleh gajah dan selanjutnya akan dimakan oleh kedua benteng.
Ya, rumit bukan? Lalu apabila gajah bergerak ke F3, ya ini lebih parah karena gajah dapat dimakan oleh benteng dan menteri pun tewas, tidak dapat bergerak kemana-mana. Jadi gajah di sini tidak dapat bergerak menuju F3, dan gajah apabila bergerak menuju F1, maka situasinya akan sama seperti tadi. Lalu bagaimana dengan benteng C1? Ya, benteng C1 di sini hitam dapat langsung memainkan benteng E2, dan menteri pun kembali dalam keadaan kritis atau ya mati. Jadi benteng di sini secara otomatis melindungi petak di F2. Ya, jadi di E2. Ya, jadi intinya di sini putih sama sekali tidak memiliki gerakan yang baik karena semua perwira, pion, bidak minor maupun bidak majornya memiliki perannya masing-masing dalam melindungi menteri kali ini. Jadi ya, secara lucunya ialah gerakan terbaik hanyalah kuda F3. Walaupun saya belum menganalisis ini lebih jauh, dan ya itulah langkah terbaik yang saya dapatkan dari internet, yaitu kuda F3. Tambahan, apabila putih memainkan H4, di sini masih skenarionya masih sama. Benteng dapat langsung menuju F3, dan setelah memakan, menteri pun tewas. Jadi yang memainkan peranan penting dalam zugzwang kali ini ialah menteri putih itu sendiri. Jadi langkah terbaik kuda F3 ataupun H4. Walaupun ya, dengan kuda F3 di sini pion dapat memakan kuda dan dimakan balik oleh gajah, dan keuntungannya ialah menteri di sini diberikan celah di diagonal di petak C1 untuk kabur. Tetapi ya ini posisi yang sangat buruk sekali bagi putih. Pertama, diagonal F-nya dikuasai penuh oleh hitam. Yang kedua, gajah di sini secara langsung menyerang petak raja. Yang ketiga ialah gajah di sini ialah outpost, atau ya, gajah di sini dapat menyerang petak-petak putih tanpa takut diganggu atau dimakan. Jadi di sini walaupun langkah terbaik ialah kuda F3 mengorbankan, tetapi dengan menganalisis posisinya lebih jauh, di sini putih sangat-sangat tidak diunggulkan. Makanya ya, Petri Simic pasrah atau ya menyerah dalam middle game kali ini, permainan tengah maksudnya. Jadi sekian analisis catur dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.